Api-api di kehendak hati. Oh, 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 oh. Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian, dan kembali lagi kita bertemu di webinar Jurnal Fintech One on One pada hari ini. Nah, senang sekali aku bisa bertemu lagi ya dengan teman-teman sekalian. Nah, ini kalau misalkan kita lihat juga di kolom komentar itu sudah mulai banyak ya teman-teman yang juga saling perkenalan diri. Nah, kalau misalkan aku lihat, kita coba dari atas ya. Jadi ini tadi udah ada nih beberapa teman-teman yang memperkenalkan diri. Jadi ada dari Ibu Linawati dari Bekasi, lalu juga ada dari Expos Konkret nih, dari Bu Mega dari Expos Konkret, dan juga ada teman-teman lainnya nih dari Ibu Yohana juga dari Bali. Jadi sekali lagi aku ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau bergabung lagi ya di webinar pada hari ini, di mana nanti kita akan coba untuk kulik beberapa fitur di jurnal yang harapannya bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengoptimalkan operasional bisnisnya gitu ya. Mungkin juga dalam hal penjualan, sampai nanti kita juga akan kulik tentang gimana sih caranya menganalisa laporan profit per produk yang Bapak Ibu jual gitu ya. Nah, jadi sebelumnya salam kenal lagi ya, mungkin untuk teman-teman yang masih baru bergabung juga, salam kenal, aku Anissa dari tim jurnal yang hari ini akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk nanti kita ngobrol-ngobrol asik dengan pembicara kita nih, Kak Fazri Kurniawan. Nah, kalau misalkan aku lihat juga nih, masih ada nih Bapak Ibu sekalian juga baru bergabung, jadi aku ucapkan sekali lagi selamat datang, dan boleh untuk teman-teman yang juga belum berkenalan, boleh untuk langsung sampaikan di kolom komentar. Ini barusan juga ada dari Pak Teguh Wahyudi nih, dari Kanaya Jakarta, dan juga ada Mbak Vera dari PT Guntama. Jadi silakan boleh diramaikan kolom komentarnya dan boleh dipastikan chatnya itu dikirimkan ke everyone ya teman-teman. Jadi teman-teman peserta webinar lainnya bisa lihat nih siapa saja yang sudah gabung dan juga saling berkenalan. Oke, nah boleh di next dulu untuk slide-nya. Oke, nah oh ya sebelum itu teman-teman kalau seandainya suaraku nanti terputus atau mungkin kurang jelas, boleh bantuannya untuk kabari di kolom komentar ya. Jadi nanti aku bisa segera perbaiki. Tapi aku berharap semoga so far suaraku masih aman ya. Nah, jadi di hari ini nanti kita akan ada beberapa informasi terlebih dahulu ya, sembari kita juga menunggu teman-teman nih masih banyak yang bergabung ke room webinarnya. Jadi nanti aku akan menginformasikan tentang Mekari Journal Updates khususnya di bulan September tahun 2024. Nah, jadi apa saja sih pembaruan yang ada di Mekari Journal dan apa nanti yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu manfaatkan gitu ya dengan adanya pembaruan ini kita akan informasikan, dan juga nanti setelah itu akan ada informasi mengenai grup komunitas jurnal. Nah, mungkin di sini sudah ada yang bergabung juga di komunitas jurnal, boleh untuk mungkin kasih reaction atau juga boleh sampaikan di kolom chat siapa saja yang sudah bergabung. Dan kalau misalkan belum bergabung, jangan khawatir, nanti aku akan informasikan ya gimana sih caranya untuk gabung ke grup komunitasnya jurnal. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke sesi pertama, sesi yang utama yaitu mengenai jurnal hacks, kustomisasi harga, hingga analisa laporan profit per produk di Mekari Jurnal. Jadi nanti di sini kita akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa fitur yang harapannya bisa membantu mengoptimalkan penjualan juga gitu ya. Misalkan dari sisi ada namanya itu fitur multi product pricing, di mana multi product pricing ini bisa bantu Bapak Ibu sekalian untuk set atau untuk menetapkan atau menentukan harga, banyak harga untuk satu produk. Jadi mungkin biasanya kan dari teman-teman gitu ya, eh, bisa memasang harga yang berbeda untuk misalkan untuk 17 Agustus. Nah, itu harganya akan berbeda. Terus nanti ada hari besar lainnya itu juga akan ada harganya tersendiri. Jadi, gimana sih cara memanfaatkan fitur-fitur ini untuk mengoptimalkan bisnis Bapak Ibu juga. Dan nanti kita juga akan ada fitur misal tentang laporan profitabilitas produk juga. Jadi nanti gimana cara analisanya dan gimana cara bacanya
lengkap dengan studi kasus gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dari pembicara kita, dari Kak Fazri juga akan share nih studi kasus apa sih yang sering ditanyakan teman-teman dan apa solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya. Nah, terus nanti juga setelah sesi pemaparan materi dari kita juga akan ada open tanya jawab ya interaktif. Jadi silakan kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau bertanya. Oh, suaraku kecil. Oke, aku coba untuk deketin lagi, semoga bisa terdengar ya. Jadi, jadi nanti setelah sesi pemaparan materi, kita juga akan ada sesi tanya jawab interaktif, di mana nanti di sini dari teman-teman bisa untuk menyampaikan pertanyaan lagi ya terkait dengan topik pada hari ini ke pembicara kita. Jadi mumpung kita bisa langsung diskusi dengan tim jurnal, boleh yuk nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan kustomisasi harga, laporan profit per produk, ataupun juga advice invoicing ya, ada pro forma invoice dan juga join invoice itu bisa ditanyakan ke webinar pada hari ini. Nah, di mana nanti juga sebagai penutup kita akan ada sesi giveaway di mana kita akan mengundi nih 6 orang yang beruntung untuk bisa mendapatkan voucher GoPay dengan total hadiah Rp300.000. Gitu. Boleh di next? Oke, kita akan coba mulai dulu dari pembaruan jurnal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa saja sih informasi mengenai pembaruan jurnal di bulan ini? Nah, boleh sambil di next. Jadi ini informasi untuk teman-teman juga ya yang baru bergabung di mana saat ini kita sudah menginfokan ini secara rutin ya teman-teman, di mana untuk teman-teman yang menggunakan API Mekari Journal, kami menghimbau untuk teman-teman itu segera melakukan migrasi sebelum tanggal 30 September tahun 2024 agar bisa tetap menggunakan API-nya. Jadi di mana saat ini di jurnal itu kita ada migrasi nih teman-teman dari API Key ke Mekari API Gateway namanya. Nah, jadi untuk teman-teman yang menggunakan API Mekari Journal, itu mohon dipastikan saja sudah melakukan migrasi ya sebelum tanggal 30 September ini. Gitu. Jadi nanti supaya ke depannya masih bisa untuk tetap menggunakan Mekari API ini. Gitu. Nah, boleh di next. Nah, di sini juga ada beberapa pembaruan di mana yang pertama, yang kedua gitu ya. Jadi saat ini juga kita sudah memperbarui tampilan live chat button supportnya di website jurnal gitu. Di mana hal ini juga kita berangkat dari feedbacknya teman-teman gitu ya di grup komunitas. Di mana mungkin sebelumnya kalau posisi live button yang sebelumnya itu menutupi beberapa menu gitu. Nah, jadi saat ini kita sudah memperbarui posisi live button juga, live chat button di mana saat ini posisi live chat buttonnya itu sudah berada di bagian atas ya atau top bar dan sebelah kanan di menunya jurnal gitu. Jadi teman-teman silakan boleh dicoba juga. Nah, untuk yang berikutnya saat ini juga kita sudah ada tambahan lapisan keamanan dengan multi-factor authenticator. Nah, mungkin ini juga sudah jadi perbincangan hangat juga ya di teman-teman gitu. Jadi saat ini memang di jurnal itu kita sudah menambahkan lapisan keamanan dengan adanya OTP. Nah, jadi setiap teman-teman login itu kita ada memasukkan OTP di mana harapannya dengan adanya OTP ini sebetulnya kita mau meningkatkan keamanannya gitu ya. Jadi dipastikan teman-teman yang mengakses laporan keuangan di jurnal itu memang teman-teman yang memiliki akses role-nya gitu. Jadi nah, untuk OTP ini sudah kita aktifkan per tanggal 2 September kemarin gitu ya. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan memang masih ada kendala itu kita masih open ya. Jadi silakan dihubungi saja untuk live chat support jurnal nanti akan dibantu oleh tim support gitu. Nah, untuk yang berikutnya kita juga ada penyesuaian pembuatan transaksi backdate mulai 15 September. Jadi untuk hal ini ya teman-teman sekalian sebagai informasi, jadi saat ini di jurnal itu kita sudah ada limitasi, jadi teman-teman itu tidak bisa membuat perubahan pada beberapa transaksi yang umurnya itu lebih dari 2 tahun ya gitu. Jadi misalkan per hari ini, terus teman-teman mau edit laporan transaksi di 2 tahun sebelumnya gitu. Nah itu sudah tidak bisa gitu. Jadi, nah ini juga kita sudah infokan ya teman-teman dari beberapa waktu lalu. Jadi silakan dipastikan saja teman-teman ini ya untuk laporannya juga sudah sesuai dan ini ada beberapa laporan transaksi yang dimaksud seperti sales invoice, sales delivery, purchase invoice, purchase delivery, penyesuaian stok, transfer gudang, dan juga konversi produk. Jadi untuk laporan-laporan transaksi ini, kalau usianya sudah lebih dari 2 tahun, itu teman-teman tidak bisa melakukan perubahan gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman juga ada pertanyaan lebih lanjut atau detailnya, atau mungkin ada kebutuhan gitu ya, boleh dikonsultasikan juga di live chat supportnya jurnal. Dan gitu.
Nah, untuk yang berikutnya, kita juga saat ini sudah memperbarui laporan tampilan ya, tampilan laporan neraca, laba rugi, dan juga neraca saldo. Di mana untuk tampilan versi lamanya juga sudah tidak dapat diakses per 31 Oktober nanti. Gitu. Jadi sebetulnya pembaruan pada tampilan laporan neraca, laba rugi, dan neraca saldo ini harapannya bisa membantu teman-teman untuk lebih efektif lagi ya untuk melihat laporannya gitu. Jadi untuk versi lamanya nanti tidak bisa diakses per tanggal 31 Oktober. Nah, ini berkaitan juga dengan yang tadi ya, poin sebelumnya. Jadi, seperti yang kita informasikan, memang ada pembaruan pada tampilan laporan neraca saldo. Jadi, kalau kalau teman-teman yang juga mengaktifkan fitur multi mata uang atau multi currency, itu juga bisa menggunakan laporan neraca saldo versi terbaru ya untuk performa yang lebih optimal. Nah, untuk informasi ini kita juga sudah infokan ya ke teman-teman melalui email gitu ya di setiap bulannya. Jadi sebetulnya di awal bulan itu kita rutin mengirimkan email updates juga. Jadi teman-teman bisa lihat lagi untuk detailnya. Tapi jangan khawatir, nanti untuk yang tadi aku infokan di webinar juga akan kita bagikan kembali. Cuma nanti pastikan teman-teman bisa stay ya sampai akhir pemaparan materi karena nanti aku akan infokan nih gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan materi hari ini. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, sebelum kita mulai, di sini aku juga mau memperkenalkan lagi ya tentang komunitas jurnal, yaitu Fintech One-on-One Community, di mana yuk untuk teman-teman yang belum bergabung, boleh segera bergabung karena kita sudah ada lebih dari 1.200 teman-teman pengguna, lebih dari 100 perusahaan, dan lebih dari 10 industri yang sudah bergabung di grup. Jadi saat ini di grup komunitas kita juga sudah 2 nih teman-teman di WhatsApp. Jadi kalau misalkan ada yang belum bergabung, boleh untuk langsung gabung. Caranya gimana? Boleh di next. Sebelum itu mungkin di sini aku akan menginformasikan ya, kira-kira apa sih Mbak Nisa kalau misalkan saya gabung ke komunitas tuh dapat apa aja. Nah, yang pertama nanti pastinya bisa ada grup interaktif ya, networking dengan teman-teman finance, accountant lainnya dari berbagai perusahaan. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di sini yang hadir webinar juga sudah gabung di grupnya, boleh dong di-share ke teman-teman yang lain seaktif apa sih grupnya karena kita saat ini juga aktif ya untuk teman-teman member saling diskusi nggak cuma tentang penggunaan jurnal tapi juga topik bisnis lainnya gitu. Jadi yang baru-baru juga kita lagi diskusi tentang pajak gitu ya dan lainnya. Nah, kalau selain grup interaktif, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi mengenai event jurnal, baik itu webinar atau juga kopdar seperti acara offline yang ada di layar gitu ya. Jadi kita juga sudah mulai rutin nih untuk ada acara offline di mana teman-teman jadi ajangnya teman-teman bisa ketemu langsung dan diskusi dengan tim jurnal gitu. Boleh di next? Nah, selain itu kita juga ada website Mekari Community, teman-teman boleh sambil di next ya. Jadi selain di grup WhatsApp, kita juga ada Mekari Community di mana di website ini kita ada discussion page. Jadi teman-teman juga bisa untuk upload thread ataupun postingan. Nanti juga banyak tuh teman-teman dari pengguna lainnya yang juga akan reply gitu ya threadnya. Atau juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan tentang produk nih, seperti kenalan sama fill rate report di jurnal. Nanti juga dari tim produk atau tim produknya jurnal juga bisa untuk langsung bantu balas. Jadi silakan boleh dikulik untuk discussion page ini. Selain itu kita juga ada informasi event, boleh di next. Untuk informasi event, teman-teman juga bisa untuk daftar. Jadi untuk teman-teman yang daftar dari Makari Community itu bisa lebih awal ya daftarnya karena kita eh, rutin nih untuk update informasi event dari semua produk Makari. Boleh di next? Nah, cara daftarnya gimana Mbak Nisa? Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik, boleh diisikan saja feedback form webinar pada hari ini. Jadi nanti di feedback form itu ada pertanyaan tentang kebutuhan teman-teman mengenai fitur di jurnal. Kalau misalkan memang ada, boleh disesuaikan saja jawabannya. Kalau misalkan belum ada, boleh juga ada dicentang belum ada gitu. Nah, tapi untuk bergabung ke grup komunitas juga ada pertanyaannya di sana, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tertarik, nanti ketika teman-teman klik tertarik bergabung, akan langsung diarahkan ke halaman WhatsApp di halaman grup di WhatsApp gitu. Jadi silakan boleh diisikan di link bit.ly/jgs101-fb5 atau setelah ini aku akan share linknya di kolom chat jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Nah, ini rekanku Jaihan juga sudah share linknya di kolom chat. Jadi boleh yuk monggo yang mau gabung ke komunitas boleh langsung diisikan feedback form. Boleh di next?
Oke, nah kalau misalkan nanti selama webinar teman-teman ada pertanyaan, boleh untuk langsung disampaikan di tab Q&A terlebih dahulu ya. Boleh dituliskan di sana, atau nanti pada sesi tanya jawab interaktif boleh langsung raise hand juga jika memang masih ada waktu. Boleh di next. Nah, dan kita juga akan membagikan e-sertifikat seperti biasanya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan kirimkan e-sertifikat untuk teman-teman yang sudah terdaftar di feedback form. Jadi pastikan saja teman-teman sudah mengisikan alamat email yang sesuai ya, dan juga penulisan nama lengkap yang betul. Boleh di next? Dan juga kita ada mastering class kalau misalkan teman-teman tertarik untuk tahu yang lebih dalam tentang fitur yang hari ini kita webinarin gitu ya, mungkin juga lengkap dengan use case per industri, nanti boleh bergabung ke jurnal mastering class juga. Nah, jadi di feedback form nanti boleh disesuaikan lah dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan ada kebutuhan tentang fitur dan ingin gabung, boleh diisikan, tapi kalau memang belum ada, boleh dicentang belum ada gitu ya. Boleh di next? Oke, dan ini informasi giveaway terakhir ya teman-teman. Jadi nanti di akhir seperti aku informasikan, untuk teman-teman yang terdaftar di feedback form akan kita undi, dan nanti untuk 6 orang terpilih akan bisa mendapatkan voucher GoPay Rp50.000. Oke, boleh di next. Jangan khawatir, nanti untuk feedback formnya akan kita remind secara berkala. Nah, tapi untuk saat ini, daripada aku banyak ngobrol gitu ya, mungkin teman-teman di sini juga sekarang sudah ramai juga, kita akan langsung masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Sebetulnya apa sih fitur multi-product pricing, advanced invoicing, sampai nanti laporan profitabilitas produk di jurnal yang bisa membantu optimalkan operasional bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sesi ini nanti akan dibantu dari Kak Fazri Kurniawan. Mungkin untuk Kak Fazri boleh dong gabung bareng kita menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Halo, selamat siang, Halo, Kak. halo semuanya. Selamat Halo, siang. gimana kabarnya Kak Fazri? Baik? Sehat, Alhamdulillah. Anissa, Anissa gimana? Semoga sehat juga ya. Ya, aku baik juga, sehat, Alhamdulillah. Nah, Kak Fazri, kalau misalnya tadi aku udah info ya, jadi di webinar hari ini kita akan info beberapa fitur gitu lah ya, dan harapannya fitur ini bisa membantu teman-teman nih untuk mengoptimalkan bisnis, juga mungkin beberapa hal berpengaruh lah untuk nanti penjualan juga gitu ya. Boleh dong Kak Fazri dimulai untuk sharingnya, nanti kalau misalkan mau sambil di-share use case juga boleh. Silakan Kak, boleh dimulai ya. Boleh, boleh. Thank you ya, Anissa ya. Suara saya kedengaran ya, teman-teman ya. Ya, jelas. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazri Kurniawan. Saat ini saya handle di account manajemennya Mekari. Honestly semua produk Mekari, Bapak Ibu, gitu ya. Dan saat ini kita akan coba bahas lebih dalam tentang jurnal gitu Bapak Ibu. Mungkin saya akan bawa sesinya sedikit lebih santai mungkin ya karena eh, namanya hari Senin, Selasa, tanggal 24 lagi ya akhir bulan, pasti banyak dikejar pending-pendingan gitu ya Bapak Ibu ya sampai nanti closing tanggal 30 ya. Saya cuma bisa doakan semoga semuanya lancar ya Bapak Ibu. Boleh next teman-teman. Jadi hari ini itu saya akan coba bawain beberapa fitur gitu ya yang ada di jurnal nih. Sebenarnya bentuknya itu saya cuma mau sharing aja Bapak Ibu. Nanti di tengah-tengah kita juga bisa lebih interaktif. Mungkin saya setiap sesi, setiap section fiturnya saya akan coba ajak satu dua audiens di sini untuk kita diskusi gitu ya. Karena eh, kalau Bapak Ibu mau saya info, sebetulnya tugasnya saya di sini ya selain handle tim, saya juga belakangan ini banyak banget ketemu para pengguna, khususnya pengguna jurnal gitu ya Bapak Ibu. Fungsinya buat apa sih? Saya pengen coba tahu masalah di tempat Bapak Ibu tuh apa sih gitu ya. Saat ini yang jadi pekerjaan yang bikin painful, yang bikin lama, yang nggak efisien tuh di sebelah mana gitu. Nah, itu yang saya lakukan belakangan ini. Udah 3 bulan terakhir lah, saya banyak ngobrol sama beberapa pengguna, khususnya di jurnal gitu. Nah, fitur pertama yang mau saya bawain itu adalah kita coba kenalan sama yang namanya multi product pricing. Boleh next lagi? Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin dari sebagian Bapak Ibu di sini udah ada yang pernah coba atau pernah lihat atau pernah didemoin gitu ya soal produk fitur multi product pricing ini gitu. Nah, sebetulnya eh, kenapa sih jurnal pada tahun lalu gitu atau 1,5 tahun lalu kami membuat fitur multi product pricing ini gitu. Jadi sebetulnya masalah yang ada gitu ya Bapak Ibu ya ketika kita
ketika kami di jurnal tuh build fitur ini adalah kalau di jurnal eh, kan kita bahas jurnal secara accounting software gitu ya Bapak Ibu ya, bahwasannya harusnya yang pakai jurnal itu kan sebenarnya teman-teman finance gitu ya, teman-teman ya finance accounting gitu ya Bapak Ibu. Tapi terkadang ada loh bisnis-bisnis pengguna jurnal yang teman-teman sales itu langsung pakai menu sales invoice-nya untuk kirim tagihan kepada calon customer kita gitu. Nah, di situ tuh suka banyak dispute Bapak Ibu, di mana ketika teman-teman sales satu masukin harganya salah, dua misalnya dia SOP-nya itu nggak boleh diskon ya, bolehnya langsung ganti di harga satuan atau sebaliknya nggak boleh diganti harga satuannya, bolehnya diskon. Terus tiga, kok bikin invoice pajaknya nggak dipilih sih? Nah, itu eh, banyak banget feedback kepada kami bahwasannya boleh dong gimana ya caranya biar kita itu sales itu atau finance itu punya standar ketika kita menentukan harga Bapak Ibu. Nah, biasanya ini tuh ada periode tertentunya. Kayak contoh, kita di jurnal mungkin Bapak Ibu pernah dengar kemarin yang baru inilah ya 17-an gitu ya, promo kemerdekaan jurnal. Nah, itu pricingnya itu udah ditentukan oleh manajemennya jurnal. Oke, paket yang 360, 360 jurnal sekian maksimal diskonnya. Paket yang plus sekian diskonnya. Kalau misalkan masih mau pakai Enterprise Plus sekian. Nah, itu kan sudah diatur ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika multi product pricing ini si manajemen ataupun kalau di jurnal itu bahasanya owner ya, owner account atau ultimate atau administrator itu tuh bisa bikin satu pengaturan harga Bapak Ibu untuk setiap kita pilih produk A yang diberikan kepada misalkan customernya juga bisa loh kita pilih mau customer to all customer atau VIP customer aja. Nah, itu tuh kita bisa pilih. Oke, harganya sekian ya. Nah, makanya di layar yang di-share sama teman-teman jurnal ini kelihatan tuh ada rule apply. Apakah kita mau ubah apa enggak. Jadi, si sales, si finance itu tuh kita meminimalisir lah kesalahannya Bapak Ibu. Jadi, harga-harga yang kita set itu untuk periode tertentu, apakah untuk customer tertentu atau untuk campaign tertentu, itu tuh sangat bisa disetting di dalam jurnal gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin slide berikutnya saya coba mau bawain ada sharing session dari salah satu pengguna multi product pricing juga. Boleh next? Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi em, pernah saya dapat cerita gitu ya dari beberapa pengguna gitu ya yang akhirnya menggunakan fitur ini bahwasannya kadang-kadang kadang-kadang kita tuh punya bisnis gini Bapak Ibu. Kita mau memperlakukan customer VIP kita atau customer yang memang udah sering beli di kita gitu ya. Itu tuh berbeda gitu. Kadang-kadang dikirim voice-nya atau misalnya ya udah deh khusus Pak Fajri diskonnya sekian persen ya selama proses eh, selama beberapa bulan selama campaign ini gitu. Nah, itu kan kita mau setting ya Bapak Ibu. Kalau di jurnal sebelumnya untuk mengubah satu dokumen itu kan harus memiliki akses list manager, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana caranya biar kita nggak back and forth nih untuk ubah-ubah si siapa namanya si pengaturan-pengaturan ini gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya fitur ini tuh diadakan supaya eh, pembuatan invoice terhadap VIP customer, pembuatan invoice terhadap tiring customer yang ini gitu ya. Itu tuh kita udah bisa setting harganya Bapak Ibu. Jadi ketika kita bisa pilih berdasarkan nama pelanggan, terus produknya apa aja, diskonnya berapa, diskonnya bisa kita setting. Mau pakai persen, mau pakai markup amount, mau pakai nominal, itu udah bisa Bapak Ibu. Nah, makanya ketika apa namanya si settingan harga ini diterapkan, teman-teman sales, teman-teman finance yang buat invoice, yang buat order, itu tuh hanya tinggal klik apply rule yang di halaman sebelumnya tadi kami tunjukkan. Kenapa? Jadi dia nggak perlu lagi tuh ganti harga, masukin nilai diskon yang rawan human error,
pajaknya. Nah, itu udah semua nggak perlu karena udah disetting langsung sama si admin. Dia tinggal pilih aja, oke, untuk Fajri saya akan pilih harga yang ini, campaign 17-an 45% atau campaign 17-an 8%. Nah, itu something yang udah bisa kita setting di dalam multi product pricing ini. Nah, yang kedua, fitur multi product pricing ini juga juga apa ya istilahnya juga eh, bisa mengcover kebutuhan jika Bapak Ibu memang punya ini ya apa layering gitu. Contoh, jadi kalau Bapak Ibu bisa setting misalnya dia beli di atas 10 beli di atas 15 itu ada berapa diskonnya. Nah, itu juga bisa kita setting di dalam multi product pricing ini Bapak Ibu. Jadi em, fungsinya itu memang memudahkan dan meminimalisir error dari si pembuat invoice ini gitu. Nah, boleh next mungkin. Oke, halaman sebelumnya kita coba diskusi dulu. Mungkin aku izin ya, Nis ya, aku undang kalau misalnya ada participants di sini yang mau sharing atau mau bertanya untuk fitur multi product pricing ini, boleh Bapak Ibu silakan. Ya, boleh-boleh. Kalau misalkan dari Bapak Ibu nih, mungkin dari yang sudah dijelaskan Kak Fazri tadi gitu ya tentang multi product pricing ini dan barangkali langsung ada pertanyaan gitu yang mau ditanyakan, boleh langsung sambil raise hand juga. Jadi kita sesinya saat ini juga terbuka. Kalau misalkan dari Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan atau sudah yang ada raise hand, boleh langsung ditanyakan. Oke, ini ada satu dari Pak Alan. Kita coba allow to talk dulu ya, Kak Fazri ya. boleh silakan silakan boleh boleh. Oke, halo, selamat siang dari Pak Alan. Bisa dinyalakan mikrofonnya barangkali kalau sudah ada pertanyaan yang mau langsung didiskus, bisa. Kayaknya Pak Alan ini dari tadi angkat tangan kayak kepencet deh, Nis dari awal soalnya. Wah, ini udah open microphone Oh nih. udah, silakan Pak. Dari Pak Alan, apakah ada pertanyaan tentang multi product pricing atau mungkin yang ingin didiskusikan juga? Boleh. Oh benar, tertekan ternyata. Oke, Oke, oke nggak masalah. Tapi kalau misalkan nanti dari Bapak Ibu sekalian memang ya ada yang boleh. langsung diskusi gitu ya. Jadi harapan nanti dari teman-teman yang lain juga bisa kebayang nih use case yang lainnya tuh apa sih gitu tentang multi product pricing ini. Boleh langsung raise hand. Nanti dari tim jurnal akan bantu untuk aktifkan mikrofonnya. Sementara dari Kak Fazri boleh lanjut dulu ya. Aku lanjut dulu, silakan boleh. Boleh. Thank you ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa punya sesi juga di belakang setelah penjelasan saya. Boleh next? Oke, langsung aja next aja. Oke, fitur yang kedua mungkin Bapak Ibu udah sering dengar gitu ya, bahwasannya kami ada namanya fitur profitabilitas produk. Nah, awalnya sebenarnya kami juga honestly mungkin dari teman-teman produk belum kepikiran nih pada saat pembuatan fitur ini. Kenapa sih report itu penting banget? Again, sebetulnya report itu kan kita balik ke tujuan asalnya ya Bapak Ibu, di mana report itu untuk kita mengambil insight, mengambil apa namanya intisari dari kondisi bisnis kita, yang mana nanti manajemen akan menggunakan harapannya akan menggunakan report yang kita deliver untuk menentukan strategik atau arah perusahaan. Seperti itulah kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum ada fitur ini, jurnal itu cuma punya fitur, sorry, report inventory movement. Terus kita juga punya report sales, report purchase. Terus kita juga cuma punya report yang berkaitan dengan inventory itu inventory movement gitu ya, dan summary inventory. Nah, itu em, memang bisa diambil insight-nya gitu Bapak Ibu ya. Cuman mungkin istilahnya nggak dalam lah ya, dan nggak apa namanya eh, lebih insightful sih profitability report ini gitu. Jadi saya pernah ketemu salah satu produsen, sorry, distributor beras gitu ya. Dia import berasnya, beras khusus gitu ya, beras Jepang. Nah, em, dia punya namanya beras ya Bapak Ibu, ada grading, ada ada gradingnya, terus ada jenisnya gitu ya. Itu mereka kan punya semua tuh Bapak Ibu, dan total inventory-nya itu di atas 100 lah, 100 items, 100 SKU kalau bahasanya gitu ya, 100 SKU gitu. Nah, em, terus saya ngobrol sama ownernya, kebetulan dia sharing lah kalau saya tuh invoicing setiap hari. Jadi secara proses bisnis itu Bapak Ibu itu nggak ada isu.
mulai dari pembelian sampai penjualan tuh mereka nggak ada isu sama sekali. Flow-nya, administratifnya semua lancar. Tuker faktur sama lawan transaksinya itu lancar gitu. Cuma ketika dia ambil laporan gitu ya setiap bulan, selain balance sheet, income statement, sama satu lagi adalah apa namanya, cash flow report gitu ya, dia nanya sama si owner ini, nanya sama teman-teman finance gitu ya pada saat meeting meeting di tempat lain gitu. Mungkin gimana ya? Sebetulnya produk kita tuh yang paling laku tuh yang mana gitu. Nah, teman-teman finance mah kalau untuk yang paling laku dia gampang Bapak Ibu jawabnya. Dia udah tahu beras A Pak yang paling laku gitu. Terus bapaknya nanya, kalau yang paling kecil demand-nya yang mana? Oke, beras C misalnya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, si owner itu tapi berpikir, kok beras A ini paling laku ya, tapi kok kayaknya kontribusi dia asumsi lah Bapak Ibu. Dia asumsi bahwa tapi kan beras A ini tuh kita cuman beli sekian ribu rupiah per kilo, terus jualnya cuma sekian ribu rupiah per kilo, marginnya sedikit lah. Nah, itu tuh si si finance ditanya, oke kalau yang marginnya paling tinggi tuh yang mana gitu. Nah, itu yang akhirnya dia olah lagi manual Bapak Ibu. Dia tarik ininya apa, average buying price sama average selling price-nya berapa. Itu juga average ya Bapak Ibu ya, tidak tidak serta merta per apa namanya per transaction gitu ya. Langsung bilang, oh iya benar, ternyata yang produk A itu memang kuantitinya paling banyak kejual, tapi tidak, bukan yang menyumbang profit paling tinggi. Intinya tuh kayak gitulah. Nah, akhirnya ngobrol lah sama teman-teman produk di jurnal gitu ya. Dia kasih suggestion, kalau mau dong Mas, ada nggak ya saya mau ngukur profitability di produk-produk saya yang banyak ini, karena kan invoice tiap hari, barang masuk tiap hari, barang keluar tiap hari, dia supply ke restoran-restoran besar juga. Nah, jadi itu membingungkan lah untuk strategik penentuan harganya mereka gitu. Walaupun beras itu kan ada HET-nya, ada selling price-nya itu juga udah ditentukan. Tapi saya mau mau squeeze kalau misalnya memang ini paling laku, gue mau naikin marginnya sekian persen sedikit gitu kan, supaya baik lagi ya, every business mau kita mau sustain gitu ya Bapak Ibu ya, pasti akan ambil margin sebesar-besarnya gitu. Dan kebetulan menurut dia si produknya itu tuh nggak price sensitif, jadi kalau gua naikin sedikit pun insya Allah mudah-mudahan market nggak akan nolak kok, mungkin naiknya cuma 200-300 rupiah, tapi multipliernya sekian banyak jadinya kerasa juga buat bisnis gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya kami buatlah laporan ini gitu. Jadi si siapa namanya, manajemen atau misalnya decision maker itu juga bisa melihat bahwa oh ternyata impact atas kenaikan produk ini sedikit itu tuh nggak kerasa banget buat bisnis kita. Dan produk-produk yang tanda kutip ya, tanda kutip kurang laku, marginnya gede banget, kita turunin aja supaya minatnya masih ada. Ya balik lagi hukum demand supply ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya demand-nya sedikit karena kita kemahalan, coba kita turangin, kita kasih diskon, kita kasih enabler biar biar beras-beras ini masuk ke dalam pasar gitu. Nah, itu yang dijadikan strategi oleh si perusahaan ini gitu. Nah, makanya dengan adanya laporan profitabilitas produk ini, manajemen itu dan tim finance lah ya, saya bawa tim finance tuh bisa kasih suggestion ke manajemen. Misalnya Bapak Ibu di sini ada yang head of finance atau VP finance, itu akan sangat tanda kutip enak lah ngomong sama manajemen. Pak, saya punya report sosis teriyaki saya tuh, sosis teriyaki kita ternyata profit marginnya sekian loh Pak, terlalu tinggi nih Pak karena kuantiti kejualan cuma sedikit, yuk kita kurangin sedikit biar makin banyak ininya apa namanya peminatnya, karena kita kasih diskon misalnya. Terus kayak misalnya bakso goreng kita tinggi banget nih Pak tapi profit marginnya kurang oke, kita naikin 20% ya Pak. Nah, seperti itulah Bapak Ibu kira-kira. Jadi total apa namanya strategik itu tuh bisa berangkat dari teman-teman finance juga setelah melihat si produk profitability ini gitu. Boleh next? Oke, nah ini mungkin saya sedikit aja gitu ya Bapak Ibu ya, di mana kita bisa lihat ya tadi yang saya mention produk terlaris kita tuh yang mana. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, terlaris belum tentu menghasilkan keuntungan paling banyak. Baik lagi kalau misalkan paling laris tapi marginnya 10% dibanding yang peringkat kedua atau peringkat ketiga terlaris tapi marginnya bisa 100% gitu ya, itu juga something yang perlu kita analyze lebih lanjut gitu di perusahaannya Bapak Ibu masing-masing.
Nah, terus kita juga bisa lihat apa namanya contribution setiap produk terhadap profit kita tuh seberapa besar gitu supaya balik lagi again kita jangan sampai salah menentukan harga di pasaran gitu Bapak Ibu. Yang terakhir ROI. Nah, ini pasti pasti kita untuk apalagi yang Bapak Ibu ini ya barangnya itu disimpan atau ada stoknya gitu ya, disimpan di gudang. Pastilah kita juga mikir-mikir itu. Belum nanti kita ada penyimpanan cost-nya berapa dan lain-lain. Nah, itu something yang dengan produk profitability ini kita bisa langsung ambil poinnya bahwa oke produk ini harus kita banyakin, diskonnya harus kita tambahin supaya multipliernya dan movingnya itu lebih cepat dan lebih cepat mendatangkan keuntungan. Untuk produk-produk yang kurang laris, nggak apa-apa kita naik kita turunin harganya, marginnya kita turunin, tapi dia multiplier pengali lakunya itu bisa lebih cepat. Nah, that kind decision, Bapak Ibu, saya ngajak Bapak Ibu coba imagine gitu ya, kalau misalnya uh, that things yang saya sampaikan sekarang itu semua itu muncul dari rekan-rekan finance. Karena kami di Mekar itu juga suka diskusi sama teman-teman finance. Mereka juga suka kasih feedback ke saya gitu ya, ke tim RM gitu ya, bahwasanya Zri ini ada loh apa namanya kita lihat invoice misalkan 1 bulan terakhir untuk produk A itu lagi banyak minatnya nih gitu ya. Tapi boleh dicek gak gimana caranya kita optimalisasi. Nah, teman-teman finance itu juga ada brainstormnya sama saya dan tim Bapak Ibu gitu ya. Jadi meskipun finance itu tanda kutip oh kita nilainya dia back office administratif gitu ya, tapi mungkin sekarang itu udah bukan kayak gitu lagi gitu, di mana teman-teman finance punya peran penting untuk mendrive bisnis itu kemana gitu, dan performance bisnis itu juga bisa didrive dari rekan-rekan finance Bapak Ibu. Nah, contohnya yang tadi saya mention, teman-teman finance Mekari itu suka bilang gitu ke saya, jadi coba cek deh ini kok dalam 2 bulan terakhir produk A ini meningkat ya penjualannya, mungkin ada something yang bisa kita optimalisasi di situ. Nah, saya sebagai yang dikasih feedback gitu dengan tim kita brainstorm Bapak Ibu. Nih dari teman-teman finance ada share nih, ternyata produk ini dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan penjualan. Kita ada punya bahasanya kalau di kami itu ada punya ini enggak calon customer yang udah tertarik belum beli produk ini misalnya Bapak Ibu gitu ya. Terus kita cari blokersnya kenapa Bapak Ibu yang tertarik belum jadi pakai misalnya. Oke, harga. Nah, nanti kita coba cek di produk profitability ini. Oh, marginnya ketinggian nih dari cost yang udah di set dan lain-lain gitu misalnya. Yaudah kita coba kasih stimulasi. Misalnya kami akan berikan tambahan diskon jika Bapak Ibu mau coba dulu free trial dulu dan segala macam. Nah, hal-hal yang kayak gitu memang mungkin hal baru gitu ya Bapak Ibu ya jika di drive oleh rekan-rekan finance gitu kan. Nah, tapi di sini justru kami dari jurnal ngajak rekan-rekan finance itu udah untuk lebih advance setelah melihat report-report yang akan ada di dalam jurnal. Nah, dari aku itu untuk profitability report gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin aku ada baca satu chat nih Anissa dan rekan-rekan gitu ya. Nanti untuk yang tagging dan lain-lain saya bisa jawab di belakang Bapak Ibu. Tapi ini ada Pak Heinzri Jemi. Thank you Pak infonya. Mungkin akan lebih lengkap jika ada data real time stock level untuk SKU yang sedang diperhatikan. Nah, ini aku menarik. Mungkin Anissa boleh bantu unmute untuk Pak Jemi mungkin ya. Boleh, boleh. Kita coba ya di Boleh screen. Pak, kita coba diskusi. Jadi dari teman-teman juga bisa lebih kebayang nih use case-nya. Oke, dari Pak Jamie aku sudah aktifkan mikrofon, bisa di-unmute. Halo, Oke, selamat siang. ya, halo, selamat siang. Ya, Oke. Selamat siang, Eh, Pak. selamat siang Pak Fazri. Ya, ya betul. Jadi untuk kebutuhan strategi produk ya tentu saja kalau sudah tahu eh, turnover produknya, sudah tahu kira-kira gross marginnya berapa. Kita juga kan untuk decide apakah kita perlu tambahkan insentif, diskon ataupun turun harga ataupun sebaliknya. Karena produk ini apa namanya? Misalkan profitable gitu. Kita mau naikin harga sedikit supaya naikin margin gitu. Kita akan lebih berguna lagi ketika kita tahu juga stock levelnya. Jadi contoh
untuk produk yang apa let's say mas apa terjual secara volume banyak tapi margin kecil, kita mau coba naikin harganya supaya margin kita lebih tinggi. Tapi kita perlu juga lihat stok level kita. Kalau stok level kita banyak banget gitu ya, jangan-jangan marketnya juga nggak bisa catch up dengan stok level kita yang banyak banget gitu. Jadi ya kesesuaian profitability dengan stok juga harus diperhatikan. Ya, Mungkin itu agree aja sih. banget Pak. Agree banget Pak Jamie. Thank you banget loh Pak masukannya. Ya, aku sangat setuju sih sama apa yang Pak Jamie mention gitu ya Pak ya. Kalau misalnya stock level itu bisa kita coba perhatikan gitu ya Bapak ya. Nah, nanti ini akan coba kita masukkan ya Pak ya ke agenda pengembangan dari produk-produknya jurnal ke depannya. Ke report tadi saya udah minta tolong teman-teman community untuk coba notes gitu ya Pak Jamie. Nanti kalau misalkan dari tim ada yang mau ngajak diskusi boleh ya Pak ya. Karena basically aku kebayang sih apa yang Pak Jamie mention gitu barusan. Apakah jangan-jangan stok kita kebanyakan karena market itu nggak absorb ini kita ya apa produk kita gitu ya atau misalnya kemahalan atau kemurahan dan jadinya mereka nggak mau juga gitu misalnya. Nah tapi gini Pak, aku totally agree sama Bapak gitu ya. Tapi kalau boleh saya sharing something di jurnal juga, Bapak Ibu, kalau salah satu pengguna jurnal tuh ada yang punya report. Jadi gini Pak, karena mereka udah consume profitability reportnya jurnal, makanya mereka kayaknya banyak minta beberapa report tambahan gitu ya. Contoh nih, yang tadi Bapak mention gitu ya. Mungkin kami saat ini memang belum provide real time stock levelnya bahwa kok profitnya tinggi banget tapi stoknya kurang. Itu kan yang Bapak nggak mau gitu ya. Dan sorry, demand-nya tinggi banget, profitnya tinggi banget tapi stok level kita kurang. Nah, itu yang Bapak hindari gitu ya. Terus ada yang Betul. profitnya kecil, stoknya laku cepet tapi dan kebetulan stoknya juga banyak. Nah, itu yang something good juga buat kita supaya kita bisa naikin harganya. Nah, mungkin itu akan gini Pak. Sekarang memang belum ada gitu, tapi ada beberapa use case 2-3 pengguna jurnal lainnya. Saya boleh sharing ya Pak Jimmy dan rekan-rekan bahwasannya karena penggunaan produk profitability ini di bulan depan itu di bulan depan dan bulan depannya lagi 2-3 bulan ke depan eh, pengguna jurnal ini minta boleh dong kita dibikinkan satu report um, custom dari jurnal itu fungsinya untuk uh, proyeksi Pak. Jadi dia tuh bentuknya saya mau dong tahu kalau misalkan saya 3 bulan terakhir jualan beras A uh, 2 ton gitu ya, 1 ton sama 800 kilogram. Berarti di 1 bulan ke depan 2 bulan punya stok berapa? Nah itu report yang akhirnya kami bikinkan custom Pak Jamie. Nah makanya kalau tadi Bapak mention betul akan lebih lengkap dan akan lebih insightful gitu ya hasilnya dengan real time stock levelnya. Tapi kalau saat ini solusi yang bisa kami tawarkan adalah ya pakai produk profitability report plus ada report-report yang memang dibutuhkan sama pengguna jurnal. Jadi kalau saya boleh share juga sekarang itu jurnal kami bisa provide custom report Bapak Ibu. Misalnya ada report yang biasa kita search to management tapi manual diolah dulu atau misalkan belum kepikiran nih cuman kayaknya ada bagus deh kalau bisa jurnal ada A, ada B, ada C. Nah itu sebetulnya kita menyediakan fitur untuk custom report. Dari aku itu aja Pak Jimmy, thank you banget loh Pak udah sharing ke rekan-rekan di sini. Aku totally agree sama Bapak. Kita juga udah catat feedbacknya. Nanti saya akan coba forward to tim produk kami. Thank you Pak Jimmy. Thank you Pak Jemi. Nanti aku udah notes juga sih, berarti tadi antara ini ya kesesuaian stock level dengan profitability reportnya gitu. Nah, oke. Kalau misalkan ini sebetulnya ada follow up question lagi dari Pak Jemi tentang COGS. Ini gimana nih? Mungkin dari Kak Fazri, apakah bisa kita Aku jawab atau boleh. gimana? Mm-mm. Oke, aku quick aja Pak. Jadi kalau di jurnal itu perhitungan inventory COGS-nya itu nanti kita em, kan ada 2 pilihan tuh Pak, mau pakai FIFO atau pakai average gitu ya Pak Jem ya di jurnal. Nah, tapi untuk profitability ini kita tuh sebetulnya Pak ya untuk
Untuk kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada sekitar 119 attendance gitu ya. Saya coba mau share bahwasannya untuk fitur COJS ini kan bisa pakai FIFO dan average. Nah, kalau untuk profitability report lain ini saat ini kita pakai yang sorry, kalau nggak salah average ya, Pak ya. Masih pakai yang average. Nah, nanti eh, dalam waktu dekat, mungkin 2-3 bulan ke depan, untuk calculation FIFO di dalam jurnal itu kita lagi enhance supaya dia itu bisa ya bisa, again, bisa supporting semua calculation secara lebih cepat, lebih stabil dan bisa lebih masuk ke banyak-banyak fitur yang saat ini. Oh, ini masih bisa di average aja nih perhitungan COGS dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu sih Pak jawabannya. Oke, Nis. Oke, sip. Thank you, Kak Fazri. Oke, nah barangkali untuk Pak Jemi atau mungkin teman-teman yang nanti masih ada pertanyaan lanjutan, jangan khawatir Pak, dan teman-teman nanti kita akan ada sesi tanya jawab lagi ya. Nah, sementara dari Kak Fazri, boleh nih Kak untuk kita coba lanjut dari sisi materinya. Silakan. Boleh, boleh. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Boleh lanjut, Mas Rahul. Oke, lanjut boleh sekali lagi. Nah, ini mungkin fitur terakhir yang saya share di hari ini ya, di siang hari ini Bapak Ibu, di mana kita ada advance invoicing gitu ya. Jadi advance invoicing ini kalau Bapak Ibu udah pakai jurnal, dia tuh sebetulnya terdiri dari eh, eh, ini ya dua fitur ya Bu ya Pak. Jadi yang pertama itu pro forma invoice dan yang kedua itu join invoice. Nah, pro forma itu apa sih? Ya kalau orang-orang finance harusnya udah lebih advance lah ya. Dibanding saya mungkin lebih lebih advance teman-teman finance di sini lah gitu. Cuman pada intinya terkadang teman-teman yang di sini mungkin bisnisnya misalnya amountnya itu per proyek gitu ya, bikin invoice-nya atau per pengerjaan. Nah, itu tuh biasanya kita kan menagihkan menagihkan tagihan itu em, based on percentage completion-nya atau misalnya berapa termin dalam beberapa bulan gitu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya di jurnal setiap tagihan itu kita kirimin bikin satu invoice. Contoh, invoice A, invoice B, invoice C. Padahal invoice ini tuh eh dia di-issue terhadap satu proyek yang sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya eh, ada ada beberapa termin terus kita pecah tuh invoice-nya Bapak Ibu. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini tuh em, terkadang painful buat para user. Contohnya painfulnya kenapa sih? Misalnya dari customer kita bilang, Bu, Pak, ini dong, akhirnya saya mau bayarnya jadi satu aja itu gimana? Atau misalnya itu gimana karena berkaitan sama balik lagi rekonsiliasi bank gitu ya. Tagihan 5 juta sendiri, 2 juta sendiri tapi dibayarnya jadi satu. Gimana kita rekon banknya. Nah, itu kan something yang istilahnya agak sedikit menambahin kerjaan teman-teman finance lah Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang pro forma invoice. Makanya di advance invoicing ini kami itu membuat ada satu invoice master misalnya invoice kontraknya gitu ya kita sepakat oke PO turun dari customer kita bikin kontrak bikin taman pagunya 1 M misalnya gitu ya berarti kita harus billing 1 M gitu ya setiap setiap sorry 250 juta setiap 40% 25% 25% completion misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu bikin 4 kali 250 juta invoice-nya gitu. Tapi kita bisa bikin langsung satu invoice kontraknya gitu ya. 1 miliar, pengerjaan apa, deskripsinya apa, ditagihkan ke siapa. Nah nanti ketika si siapa namanya si customer kita minta ini udah jadi udah 40% nih, yuk masuk ini kedua apa namanya tagihan kedua gitu ya. Nah, instead of rekan-rekan finance di sini bikin invoice baru lagi, kita tinggal klik invoice yang masternya, invoice utamanya, terus kita klik create pro forma invoice. Sehingga invoice pro forma yang kita buat ini itu berdasarkan invoice nomor sekian yang nilainya 1 M misalnya Bapak Ibu. Nah, jadi lebih mudah juga trackingnya. Di dalam situ juga kita bisa melihat, oh ini udah ditagihin nih yang 250 juta, sekarang tagihan kedua. Nanti kalau misalnya kita lupa, biasanya kan kalau proyek itu agak panjang ya Bapak Ibu ya. Eh, tagihan kedua, ini
yang keduanya udah saya bikin belum ya? Saya lupa deh. Tadi kita cari nomornya, kita lupa dan lain-lain. Nah, itu mengurangi hal-hal seperti itu. Sehingga dari invoice master kita bisa bikinkan invoice pro formanya untuk kita kirimkan kepada customer. Jadi dengan kata lain, ini satu invoice master kita bisa pecah penagihannya ke dalam beberapa tagihan ya ke pelanggan kita gitu. Nah, yang kedua itu ada join invoice Bapak Ibu. Join invoice ini kebalikannya. Yang tadinya banyak invoice jadi satu. Simpel aja. Misalnya Bapak Ibu ada yang di sini retail gitu ya. Terus kita mau metode pajaknya biasanya kan digunggung gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan bahasa pajaknya dijadikan satu dari beberapa transaksi. Nah, kita bisa bikin join invoice. Isunya berangkat dari beberapa user dulu feedback kayak yang tadi saya mention di depan. Saya udah kirim 5 invoice nih ke customer saya. Tapi ternyata dia bilang, saya transfernya jadi satu aja. Itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Yang kayak gitu ya. Udah kirimin 3 tagihan, 4 tagihan. Tapi dia mau transfernya jadi satu aja biar nggak ribet. Karena nominalnya besar misalnya. Nah, itu gimana ya cara kita rekon banknya? Gimana ya cara kita melaporkan pajaknya? Nah, itu kita bisa menggunakan fitur join invoice. Di mana kita bisa kumpulin beberapa invoice terus dijadiin satu. Biasanya kan gitu. Mas Fadri tolong dong ubah invoice-nya ini kan udah ada 3 tagihan jadiin satu aja dong tolongin. Nah daripada saya pusing Bapak Ibu bikin delete 3 invoice, saya bikin lagi yang satu baru, terus saya masuk lagi unit price-nya, saya bikin lagi skornya dan lain-lain. Nah dengan fitur join invoice ini saya nggak perlu melakukan hal itu semua. Saya tinggal pilih nama customer-nya siapa, saya tinggal tik, tinggal saya centang invoice yang mana yang mau saya jadiin satu, nanti dia tergenerate sendiri satu invoice master dari 3 invoice tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk advance invoicing. Jadi ini memang untuk jual belinya ya Bapak Ibu ya. Boleh next teman-teman? Oke. Oke, lanjut untuk proforma invoice di sini Bapak Ibu ya kita khusus ya tadi saya mention gitu ya bahwasannya oke kita bisa nih kirim pecah beberapa satu invoice jadi beberapa invoice. Nah, tadi saya skip satu hal di mana yang paling penting adalah ketika ada pembayarannya. Jadi ketika ada pembayaran dari 250 juta tadi, itu tuh yang terbayarkan Bapak Ibu, selain yang performanya itu juga langsung ke invoice pasternya yang 1 miliar. Jadi kita selalu bisa tracing bahwasannya kontrak Fajri dengan Anissa itu 1 M. Saya udah nagihin ke Anissa 250 juta, dia udah bayar. Jadi ketika saya bikin tagihan ketiga atau keempat, saya tuh juga udah bisa lihat di satu invoice yang sama bahwasannya, oh iya dia udah bayar ya 250 jutanya. Jadi saya nggak usah tagih lagi. Jadi saya nggak lupa-lupa lah bahwa si Anissa udah bayar, belum 250 jutanya kapan ya dia bayar. Karena di invoice masternya yang tadi 1 M pagunya itu udah semua kecatat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing lagi ngingat-ngingat ini udah dibayar apa belum, tagihannya udah kekirim apa belum, udah ada 250 juta ketiganya atau belum dan lain-lain karena kepantau di dalam satu halaman proforma invoice. Boleh lanjut? Nah, ini ada join invoice yang tadi saya mention, gabung beberapa invoice jadi satu, terus dihitung juga Bapak Ibu pada akhirnya ada berapa billing yang akan kita apa namanya? Kita kasih lah ya ke customer-customer kita. Boleh next? Ya, mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu. To sum up ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak banyak hal yang ingin tanyakan di kepala Bapak Ibu. Ini gimana sih caranya? Itu seperti apa sih penggunaannya? Best practice seperti apa? Nah, jadi again, saya sebetulnya di tim account management gitu ya Bapak Ibu ya. Belakangan ini tuh lagi banyak ngajak ngobrol para pengguna jurnal untuk satu gitu ya. Kita eh, kilas balik lah review gitu ya. Sebenarnya sejauh ini tuh jurnal gimana sih dari sisi produknya, jurnal gimana sih dari sisi pelayanannya Bapak Ibu. Itu yang kami coba gather feedback terus-menerus untuk improvement di sisi kami juga gitu. Nah, dan beberapa fitur-fitur yang udah kami kembangkan dan demand-nya cukup banyak, usage-nya itu cukup banyak, kami juga butuh feedback. Kayak tadi nih Pak Jamie gitu, saya senang banget. Walau Bapak udah tahu gitu ada provider itu, tapi punya insight lain. Bagusan kalau ada ini deh, bagusan kalau ada itu deh. Karena em, mungkin kalau saya boleh tambahin sedikit ya, ada 2 menit gitu ya Nis ya. Saya tambahin sedikit. Kalau Bapak Ibu tahu,
jurnal itu mungkin 2-3 tahun lalu atau 1 tahun lalu bahkan gitu ya. Kami itu kan tanda kutip brandingnya tuh oke, kita accounting software nomor satu, kita bantu teman-teman finance dan lain-lain. Tapi sebetulnya saya yang banyak ketemu para pengguna di di lapangan gitu ya Bapak Ibu ya, feedbacknya itu udah macam-macam gitu. Makanya saat ini kami punya apa namanya supply chain management kami yang memang masih early stage yang akan kami kembangkan terus gitu ya Bapak Ibu ya, untuk mensupport teman-teman finance dan di luar finance gitu yang memang sehari-hari bersinggungan dan closely collaboration sama rekan-rekan finance di kantor, sama teman-teman sales, sama teman-teman gudang, sama teman-teman procurement. Nah, itu semua kan kita ini ya Bapak Ibu ya, sering setiap hari gitu, dan pengennya tuh semua dimudahkan lah gitu ya. Pengen dimudahkan hubungan antar finance jadi baik, finance sama warehouse jadi baik. Nggak ada lagi dispute salah stok dan lain-lain, salah hitung dan lain-lain. Nah, makanya sekarang ini kami lagi seneng data feedback. Jadi kalau Bapak Ibu eh, di 3 poin diskusi ini ada pertanyaan, feel free monggo, boleh hubungi live chat terus bilang aja mau ketemu sama AM-nya untuk bahas apa gitu. Nanti kita pasti akan kontak Ibu Bapak 1 kali 24 jam setelah inquiry tersebut. Terus kita juga mau banget dengar planning ke depan Bapak Ibu. Nah, ini something yang mungkin sebagai penutup dari saya ya. Kami di dalam jurnal saat ini paling senang nanya kepada pengguna adalah ada plan apa sih Bapak Ibu 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan gitu ya. Contoh kemarin saya ketemu salah satu distributor air mineral AMDK ya, air mineral dalam kemasan. Itu tuh punya planning untuk digitalize si apa eh, keuangannya gitu ya Bapak Ibu ya, karena saat ini mereka itu masih masih manual. Manual dalam arti ketika ada order gitu ya, bikin ordernya manual pakai kertas ya, namanya apa sih kalau misalkan ibu warung-warung di, bukan warung kelontong ya, tapi yang lumayan besar gitu ya. Nah, itu tuh dia bikin datang terus saya minta dong order ya 50 galon aqua misalnya gitu ya, atau 50 galon minerale. Nah, itu tuh mereka datang ke tokonya terus langsung dianterin dan segala macam transaksi di tokonya. Nah, dengan adanya hal ini, salesnya mereka tuh bisa datang-datengin loh, bisa datang-datengin warung-warung yang memang besar yang untuk supply dan lain-lain. Nah, jadi kebutuhan itu memang udah lebih beyond the accounting itself, Bapak Ibu. Makanya kalau misal Bapak Ibu ada yang mau diskusi tentang plannya, apa yang bisa jurnal bantu, feel free. Saya dan tim akan sangat senang dan willing gitu ya untuk support Bapak Ibu. Dari aku itu aja, Nis. Aku kembalikan ke Anissa ya. Oke, thank you Kak Fazri untuk sharingnya. Nah, jangan kemana-mana dulu ya Kak, nanti kita ada sesi tanya jawab lagi. Jadi mungkin nanti dari Kak Fazri boleh nih untuk cek pertanyaan yang udah masuk di kolom Q&A. Thank you Boleh, boleh. Kak, sebelumnya nanti aku akan infokan beberapa hal dulu ya untuk teman-teman. Oke, oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga. Tadi beberapa sudah ikut diskusi juga ya selama kita menyampaikan materi. Jadi hopefully nanti di sesi tanya jawab juga masih akan ada banyak ya pertanyaan yang akan coba kita jawab, khususnya untuk teman-teman yang sudah memasukkan pertanyaan di kolom Q&A. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke Q&A, mungkin dari slide-nya boleh dibantu next. Di sini aku akan menyampaikan informasi terlebih dahulu ya mengenai tanya jawab, dan tadi aku banyak banget melihat pertanyaan apakah nanti untuk materi PowerPoint dan juga rekaman webinarnya akan dibagikan kembali. Nah, kalau misalkan dari Bapak Ibu nanti masih ada pertanyaan, jadi kan tadi kita sudah simak nih beberapa fitur dari Kak Fazri dan gimana juga fitur ini bisa membantu, harapannya bisa membantu daily pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau seandainya saat ini dari Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, boleh banget untuk langsung disampaikan di menu Q&A Zoom ya. Jadi silakan boleh disampaikan pertanyaannya di menu Q&A, atau nanti kalau misalkan kita masih punya banyak waktu juga di sesi tanya jawab bisa langsung untuk raise hand-nya. Bisa bisa langsung untuk raise hand gitu ya secara langsung, tapi kami akan mengutamakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan untuk seluruh pertanyaannya, kalau misalkan kita lihat saat ini sudah ada 4 pertanyaan ya yang ada di kolom Q&A. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan tambahan, boleh langsung disampaikan di sana. Nah, boleh kita next ke slide berikutnya.
Oke, nah jadi kan tadi aku juga sempat lihat ya, apakah untuk materi PowerPoint dan juga rekaman webinar beserta e-sertifikatnya akan dibagikan kembali. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, untuk materi PowerPoint, rekaman webinar, dan juga e-sertifikat, nanti akan kami bagikan kembali ke alamat email yang sudah terdaftar di feedback form. Nah, jadi pastikan nih saat ini aku akan kasih ya beberapa waktu juga sembari aku menjelaskan dari Bapak Ibu boleh untuk mengakses link bit.ly/jgs101-fb5. Atau Bapak Ibu sekalian yang barangkali lagi pegang smartphone juga, boleh untuk langsung di-scan QR code yang ada pada layar. Jadi nanti boleh untuk diisikan feedback formnya. Jadi untuk feedback form ini nanti dari Bapak Ibu silakan boleh disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Di sana ada beberapa pertanyaan tentang eh, fitur di jurnal gitu ya. Barangkali yang barusan kita bahas juga nih, kalau misalkan dari Bapak Ibu memang ada kebutuhan untuk diskusi mengenai fitur multi product pricing. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan yang cukup banyak gitu ya untuk pembuatan banyak harga untuk satu produk. Nanti boleh disampaikan saja di feedback form, nanti dari tim jurnal akan bantu untuk menghubungi lebih lanjut. Gitu. Jadi silakan boleh disesuaikan saja kebutuhannya. Boleh sambil kita next. Nanti dari rekanku Jaihan juga akan bantu share linknya di kolom chat. Jadi dari Bapak Ibu bisa untuk klik linknya gitu ya untuk mengisikan feedback formnya. Nah, selain itu di feedback form kita juga ada pertanyaan mengenai jurnal mastering class. Jadi setelah webinar ini, kalau dari Bapak Ibu sekalian, mungkin saya masih kepo nih Mbak Nisa dan Mas Fazri terkait dengan fitur-fitur yang ada di yang tadi udah kita bahas gitu ya tentang MPP, profitability report dan juga advance invoicing. Nah, kita akan ada sesi lanjutannya nih Bapak Ibu sekalian. Jadi sesi lanjutan ini nantinya di sana kita akan bantu lebih dalam lagi ya untuk kulik fitur-fitur ini yang disesuaikan dengan em, studi kasus per industri gitu. Jadi silakan kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk join ke mastering kelasnya dulu, boleh diisikan juga di feedback form. By the way, informasi untuk mastering kelasnya ini akan kita adakan besok ya Bapak Ibu sekalian di jam 2 sampai jam 4. Jadi untuk Bapak Ibu yang nanti sudah terdaftar dari feedback form, akan kita langsung invite ke Google Kalendernya. Jadi pastikan alamat email yang didaftarkan di feedback form adalah alamat email yang aktif ya. Oke, nah boleh next dulu. Oke, di sini aku juga ingin info lagi ya. Jadi nanti di penghujung acara setelah sesi tanya jawab selesai, kita akan ada sesi giveaway dulu. Jadi di sini nanti 6 orang yang terpilih yang terdaftar di feedback form akan kita undi nama-namanya dan akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp50.000. Menarik ya. Jadi lumayan nih Bapak Ibu sekalian boleh untuk diisikan saja nama lengkapnya. Nanti di penghujung acara jangan kemana-mana dulu karena nanti kita akan spin nama-nama tersebut di Wheel of Name seperti pada layar. Oke, boleh di next. Nah, ini ya, jadi silakan nih, aku barusan juga cek di kolom komentar, ada yang berminat untuk masuk grup diskusi Jurnal ID. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk boleh yang belum gabung di komunitas jurnal di WhatsApp, boleh langsung gabung. Caranya gimana? Boleh di next. Jadi nanti ada beberapa kegiatan, ada beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya kalau misalkan gabung ke komunitas jurnal. Yang pertama, grup interaktif di mana bisa ngobrol bareng sama teman-teman pengguna jurnal lainnya. Dan pastinya juga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebih awal mengenai event-event jurnal, baik itu online ataupun offline. Dan cara gabungnya seperti apa? Boleh di next. Jadi teman-teman cukup mengisikan feedback form juga. Nanti di feedback form itu ada pertanyaan apakah teman-teman tertarik untuk gabung ke komunitas jurnal. Kalau teman-teman tertarik, nanti kita akan langsung ketika teman-teman sudah submit feedback formnya gitu ya, teman-teman boleh akan langsung diarahkan ke halaman WhatsApp ke halaman grup di WhatsApp gitu. Jadi silakan boleh diisikan saja di link di bit.ly/jgs101-fb5 atau boleh langsung klik link yang sudah di-share oleh rekanku juga di kolom chat gitu. Oke, boleh di next. Oke, jadi sembari teman-teman mengisikan feedback form, mungkin nanti dari slide-nya boleh bantu ditampilkan juga ya untuk slide feedback form. Jadi boleh sambil mengisikan feedback form, nanti kita sambil jawab pertanyaan yang akan kita bahas nih teman-teman yang sudah masuk ke kolom Q&A. Nah, jadi nanti untuk teman-teman yang bertanya, juga aku akan aktifkan mikrofonnya. Jadi barangkali ada pertanyaan lanjutan ke Kak Fazri, boleh langsung disampaikan. Oke, kita coba mulai dari pertanyaan pertama ya, Kak Fazri.
Ini ada pertanyaan dari Ibu Nuri Nurlaili. Ini tadi Ibu Nuri kebetulan aku cek, Ibu Nuri itu langsung bertanya ketika Kak Fazri menjelaskan tentang multi product pricing. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa didemokan untuk settingan harga per pelanggannya? Lalu apakah penggantian harga itu bisa dilakukan lebih dari satu kali? Nah, terkait hal ini boleh dari Kak Fazri dibantu jawab? Ya, thank you ya Bu Nuri ya pertanyaannya. Thank you Nes. Nanti kalau untuk demonya besok Ibu kita ada mastering class yang pertama. Hmm. Yang kedua nanti kita boleh nanti teman-teman community tolong dibantu catat dari Bu Nuri dari company mana supaya teman-teman account manager tim saya juga coba bisa kontak Ibu ya Bu ya untuk demonya gitu. Karena eh, kalau saya show sekarang pasti nanti kita akan banyak bahas di situ gitu ya Bu ya yang pertama. Yang kedua, apakah pergantian harga itu bisa dilakukan lebih dari satu kali? Betul Bu. Em, Settingan per pelanggan bisa dan itu bisa dilakukan lebih dari satu. Jadi rules-nya itu kita kita based on rules, kita bisa namakan dan set periodenya sampai kapan. Kalau nggak mau di set periodenya sampai kapan juga bisa di loss terus gitu Bu Nuri. Jadi kita bisa set lebih dari satu kali. Misalnya promo 17-an, September ini bisa September ceria sampai nanti misalnya ada Christmas atau New Year gitu misalnya. Itu juga bisa kita setting per campaign-nya seperti apa Bu Nuri. Nanti tim saya more than happy buat kontak Ibu ya untuk menjelaskan ini gitu. Oke, jadi bisa ya Kak Fazri disesuaikan dengan kebutuhan. Betul, Oke, betul. sebelum kita lanjut, dari Ibu Nuri kira-kira gimana nih? Apakah sudah clear atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Aku sudah aktifkan mikrofonnya juga. Boleh kalau ada pertanyaan lanjutan? Oke, sementara cukup ya dari Ibu Nuri. Oke, terima kasih Ibu Nuri untuk pertanyaannya. Semoga menjawab juga untuk teman-teman yang lain. Oke, kita coba next ya, Kak Fazri. Ini tadi sepertinya pertanyaannya ketika kita menjelaskan tentang produk profitability report. Nah, ada yang bertanya nih, mungkin juga teman-teman yang lain. Untuk produk profitability report ini, itu ada di menu apa dan apakah bisa langsung diakses nih, Kak, untuk teman-teman? Mungkin boleh diinfokan? Oke, mungkin aku jawab beberapa pertanyaan sekaligus ya, Bapak Ibu ya di sini kan. Boleh. Produk profitability report itu ada di menu report, terus di section inventory atau produk Bapak Ibu. Jadi, tapi nggak semuanya terbuka, itu tergantung package yang Bapak Ibu gunakan saat ini. Dan kalau misalnya memang dirasa dibutuhkan, fitur tersebut merupakan semacam add-ons yang ada di jurnal, jadi ada additional charge-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba dulu, mau lihat dulu, nanti kita bisa coba kontak dan kita coba bukakan mungkin beberapa minggu gitu ya untuk Ibu bisa lihat bentuknya seperti apa gitu. Semoga menjawab ya beberapa pertanyaan ini. Oke, terima kasih, Jadi Kak ya Fazri. betul. Mungkin aku nambahin sedikit. Jadi Boleh. ada package-package yang memang udah include produk profitability, tapi ada juga yang belum Bapak Ibu. Nanti kita coba cek ke masing-masing company-nya, package jurnalnya apa, dan kita bisa lihat apakah udah termasuk produk profitability atau belum. Seperti itu sih. Oke, sip. Jadi memang ada beberapa package-nya ya, Kak Fazri, untuk profitability report ini. Nah, jadi Betul. barangkali nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu memang sudah ada kebutuhan gitu ya untuk diskus lebih lanjut, boleh disampaikan dulu di feedback form. Atau kalau mau join ke mastering kelasnya gitu ya, untuk lihat, untuk tahu atau untuk kulik fitur ini detailnya itu seperti apa sih, bisa bantu Bapak Ibu sekalian juga boleh gabung ke mastering kelas besok gitu ya, di jam 2 siang sampai jam 4 gitu. Betul. Nah, oke, mungkin aku sekalian jawab pertanyaan mirip ya Kak Fazri. Kalau itu kan tadi tentang profitability report. Kalau dengan halnya proforma invoice dan juga joint invoice tadi, itu juga apakah ada paket tertentunya atau gimana nih Kak yang bisa kita infokan ke teman-teman? Betul, sama-sama. Fitur-fitur tadi itu sebetulnya ada di package-package tertentu Bapak Ibu. Jadi mungkin saya mau share sedikit ya Bapak Ibu, mungkin soal package jurnal itu di sini sebagian besar masih ada menggunakan package jurnal yang lama. Yang lama itu yang masih namanya Pro, Enterprise, dan Enterprise Plus ya Bapak Ibu ya. Nah, per tahun ini kan awal tahun kami udah repackaging gitu ya namanya, kami ubah jadi Essential Plus dan Jurnal 360. Eh, Nanti kalau untuk paket lama kita itu adanya yang ada di Enterprise Plus ya Bapak Ibu ya, tapi untuk paket baru itu adanya di Essentials. Jadi nanti kita bisa lihat di package-nya Bapak Ibu tuh sekarang yang mana gitu. Karena bisa jadi waktu itu Ibu misalnya pakainya Enterprise Plus terus sudah pindah gitu ya ke paket baru. Nah, itu berarti harusnya sudah termasuk Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan oh saya masih pakai Pro dulu nih gitu ya.
Sekarang renewal belum pindah ke yang baru karena belum renewal dan lain-lain. Itu berarti belum ada tuh package-nya. Tapi jika memang mau menambahkan fitur tersebut di dalamnya, di dalam package-nya itu masih bisa kok ditambahkan sebagai add-ons-nya jurnal. Semoga menjawab ya Bapak Ibu ya. Oke, thank you Kak Fadri. Semoga menjawab ya Bapak Ibu yang bertanya. Nah, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang, kita balik lagi ke multi product pricing nih Kak Fadri dari Bapak atau Ibu Sujeni. Nanti untuk Bapak Ibu Sujeni, aku akan aktifkan mikrofon juga. Jadi kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ditambahkan ya. Mengenai potongan harga tadi, Kak Fazri, yang kita bahas, rule of price, apakah bisa menggunakan syarat seperti diskon setiap tanggal 1 dan 2 di setiap bulannya? Nah, untuk hal ini boleh kita infokan, Kak Fazri, gimana kalau misalkan di MPP-nya jurnal? Oke, thank you ya Bu Jenny ya. Bu, kayaknya kalau saya ingat-ingat ya, kayaknya beberapa kali pertanyaan ini pernah mampir ke saya. Nggak tahu ya dari Bu Jenny atau beberapa pengguna lain gitu. Jadi rule of discount-nya itu hanya di set setiap tanggal 1 dan 2 setiap bulan ke beberapa customer tertentu. Aku lupa deh, kalau misalnya benar nanti Ibu boleh mention ya. Em, Kalau gini Bu, untuk di rules yang saat ini ada, itu tuh masih ada limitasi. Limitasinya seperti apa? Kita belum bisa bikin si price rules ini tuh recurring setiap bulan. Karena di halaman yang tadi saya show di depan, itu tuh tanggalnya, kalau kita lihat tanggalnya itu kan tanggal tanggal dan tahunnya udah di set gitu ya Bu ya. 1 Oktober sampai 2 Oktober 2024. Nah, kita tuh belum bisa bikin bikin si 1 sampai 2 itu recurring ke 1 2 November, 1 2 Desember, and so on gitu. Makanya itu masih ada limitasi di dalam situ. Tapi mungkin nggak sih kita bisa setting seperti itu? Mungkin Bu. Jadi kemarin kalau nggak salah 2 bulan lalu saya tuh ada mengunjungi salah satu pengguna jurnal juga minta hal yang sama. Itu tuh langsung ada teman-teman produk jurnal juga join. Jadi di notes lah sama mereka bahwa ya make sense juga ya, karena kadang-kadang namanya campaign itu ya kayak tanggal kembar gitu ya, 11 22 sampai 12 12 itu kan pasti similar promo yang akan kita share ke pengguna kita. Nah jadi ada kepikiran juga kami mau bikin rules ini tuh jadi recurring, tapi yang sekarang tuh masih ada limitasi di mana itu tuh hanya dari tanggal A ke tanggal B saja, Ibu, pengaturannya. Jadi kalau misalkan Ibu mau buat nih, misalnya 1 Oktober sampai 2 Oktober, terus 1 November sampai 2 November, dan seterusnya, itu tuh kita akan bikin beberapa rule yang berbeda, Bu. Karena setiap rules di multi product pricing itu belum ada batasannya, jadi itu kita bisa bikin berbeda. Tapi again, painfulnya adalah kita bikin beberapa rules untuk cover kebutuhan diskon tanggal 1 dan 2. Semoga menjawab ya, Bu Jenny ya. Ya, Oke, ya. oke. Ini dari Bu Jenny gimana? Sudah terjawab atau mungkin ada yang mau diskusikan lebih lanjut? Boleh, Ibu Jenny? Nah, sama sih jawabannya. Maksudnya kita harapkan adalah gimana caranya istilahnya diakalin kita dari rule price-nya tadi gitu loh. Apakah kita menghitung minusnya itu 2 hari menjadi diskon atau gimana gitu loh. Apakah bisa seperti itu? Kalau enggak ya istilahnya istilahnya tidak ada jawabannya sih kalau gitu pertanyaan. Ya kan Ya, tidak bisa ada solusinya. saat ini memang ada limitasi di situ, Bu. Jadi betul, Ibu mau buat itu jadi diskon, bisa. Mau langsung setting harganya jadi berapa, itu juga bisa, Bu. Cuman yang masih limitasi yang tadi saya mention, karena dia itu masih belum bisa kita set as recurring rules setiap bulan ya, Bu ya. Iya, berarti kita harus setnya kayak bikinnya bulan ini, ntar bulan depan, setiap bulan kita bikin gitu ya. Benar, benar Ibu, benar. Kasarnya seperti itu. Oke, mungkin tolong dipikirkan kali ya, gitu ya. Siap, Ya, siap Ibu. thank you. Thank you ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Jenny untuk feedbacknya. Oke, terima kasih Ibu Jenny sekali lagi. Jadi semoga ini ya bisa menjadi informasi juga untuk teman-teman yang lain. Oke, kita coba jawab beberapa pertanyaan lagi ya teman-teman, karena mengingat kita juga sudah hampir di penghujung acara. Nah, oh ya sebetulnya ini ada lebih ke feedback ya, mungkin juga sekalian aku bacakan juga untuk Kak Fadri dan lain-lain. Jadi thank you juga kalau misalkan dari Bapak Ibu juga masih ada feedback yang lainnya, boleh nih. Jadi dari Pak Syakban Tarmizi, jadi appreciate the new improvement. Anyway, kindly need your support to enhance the existing feature dan function. Jadi
em, dari Pak Syakban juga apresiasi nih untuk beberapa pembaruannya. Cuma nanti akan lebih ini juga ya, kalau misalkan dari tim jurnal juga bisa untuk menjaga stability dari feature yang udah ada saat ini gitu. Nah, mungkin ini feedback untuk kita juga. Jadi, terima kasih Pak Syakban dan juga teman-teman yang lain. Nah, kita coba jawab beberapa pertanyaan berikutnya. Mungkin ini kita bantu jawab ya Kak Fazri dari ini atas nama Lenovo, bagaimana cara membuat invoice selain untuk penjualan. Jadi di jurnal itu apakah bisa membuat invoice untuk pengangkutan juga? Oke, untuk hal ini boleh dibantu jawab Kak, silakan. Oke, oke, aku langsung respon dulu hal ya Pak Syaban Tarmizi Daulay. Thank you banget Pak. Mungkin saya juga harus memberikan informasi juga buat Bapak Ibu semua di sini gitu ya. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu di sini itu sedang ada yang mengalami isu di dalam jurnal gitu ya. Mau isu itu technical dan memang bug dari jurnal ataupun kesulitan Bapak Ibu dengan behavior yang sekarang itu nggak match. Contoh, jurnal kan udah kita quote unquote melarang lah ya untuk input backdated sampai 2 tahun 2 tahun lebih dari 2 tahun ke belakang gitu ya Bapak Ibu ya. Itu semua memang karena untuk menjaga stability dari jurnal itu sendiri yang pertama. Yang kedua juga kami mengajak Bapak Ibu untuk lebih comply karena itu tidak sesuai sama PSAK dan IFRS untuk edit transaksi dan input transaksi 2 tahun ke belakang gitu ya Bapak Ibu. Nah, please bear with me kalau misalnya uh, kami dari jurnal itu akan selalu mendengarkan semua feedback Bapak Ibu, terutama soal layanan ya, layanan dari jurnal itu sendiri maupun tim-tim kami gitu, tim support, tim AM dan lain-lain, Bapak Ibu. Karena kami take this seriously, mungkin Bapak Ibu di sini udah ada yang mulai menggunakan fitur-fitur add-ons-nya jurnal, udah ada yang mulai masuk ke package yang baru, sudah ada yang menggunakan fitur supply chain manajemennya jurnal, tapi itu masih banyak isu. Kami admit, kami acknowledge hal tersebut Bapak Ibu untuk menjadi bahan uh, improvement di dalam jurnal juga gitu dan honestly ini udah sampai perbincangan di tahap manajemen saya dan beberapa atasan-atasan saya juga gitu ya untuk take this seriously. Jadi dalam waktu dekat kami pun juga akan launch tanda kutip hot fix-nya new service kami gitu ya untuk memperbaiki semua isu-isu yang Bapak Ibu miliki. So, thank you banget Pak Syakban Tarmizi Daulay atas feedbacknya. Jika memang nanti dirasa banyak komunikasi-komunikasi yang dibutuhkan, feel free untuk kontak kami Pak. Dan kami, honestly dari tim account management, more than happy untuk kita coba diskusi sama rekan-rekan di sini juga. Dari aku untuk yang Pak Syaban itu ya, Nis ya. Terus tadi untuk yang ibu yang namanya Lenovo gitu ya, cara membuat invoice dan penjualan tapi membuat invoice pengangkutan. Nah, invoice di sini tuh mungkin saya bisa infokan Bu, Ibu harus define dulu invoice penjualan kah atau invoice pembelian kah. Saya coba asumsi ini sebagai invoice penjualan. Nah, apakah pengangkutan itu merupakan bisnis utama kita apa enggak? Itu dulu yang harus di-define ya Ibu ya. Karena semua jenis invoice yang eh, dibuat di dalam jurnal, akun penjualannya itu bisa disetting, akun penjualannya, akun yang dikredit ya Bapak Ibu ya, bisa disetting di dalam menu products. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat ketika kita buat product name atau service name gitu ya, jadi kita bisa set yang namanya selling accounts-nya tuh apa, mau revenue A, revenue B, atau kalau misalkan pengangkutan bukan bisnis utama kita, kita masukin ke others income, others revenue kita, gitu ya Bu ya. Nah, tapi yang nggak bisa kita setting-setting adalah di akun AR-nya, Ibu. Ehm, Setiap akun kredit penjualannya bisa kita setting masuk kemana, tapi akun debitnya, AR-nya, kalau misalkan bayarnya TOP ya, bukan cash gitu ya, itu selalu masuk ke account receivable, Bu. Jadi, kita akan selalu mengakui AR itu adalah AR bisnis, AR operasional ya gitu. Tapi akun penjualannya yang bisa kita setting. Jadi kalau ditanya bisa membuat apa enggak? Jawabannya bisa gitu. Tapi main bisnis kita enggak. Apakah oke kalau AR-nya, account receivable-nya, piutangnya dimasukkan ke cowok yang udah ada yang di mapping? Apakah revenue accounts-nya mau kita set apa? Revenue A, revenue B, atau misalkan ada income? Nah, itu juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi balik lagi ke kebutuhannya masing-masing. Semoga menjawab ya Ibu ya, atau Bapak ya. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Kita coba next ke dua pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena juga setelah ini seperti yang aku janjikan nanti kita akan ada giveaway dulu, jadi mohon jangan leave dulu ya teman-teman setelah sesi ini berakhir. Nah,
Untuk berikutnya, ini ada dari Ibu Dewi Sonia. Untuk import invoice penjualan, jika namanya tidak sesuai dengan nama di jurnal, itu biasanya dia akan jadi produk baru. Apakah bisa jika import nama produk tidak sesuai, digagalkan saja, jadi tanpa harus membuat produk baru? Nah, untuk hal ini, barangkali ada informasi dari Kak Fazri, boleh? Boleh. Thank you ya Bu Sonia ya, Bu Dewi Sonia. Gini Bu, kalau kita menggunakan fitur import di dalam jurnal, si jurnal ini kan mendefine nama produk itu identifier uniknya itu dari product name ya, bukan code gitu. Jadi product name. Jadi dia tuh pakai case sensitif. Kalau misalkan saya punya apa ya namanya gelas kaca gitu ya, ya Ibu ya. G-nya besar, K-nya besar, itu akan kebuat baru ketika produk sebelumnya namanya gelas kaca, G-nya kecil, K-nya kecil, gitu. Nah, saran saya, Bu, saran saya ya, kalau misalkan Ibu menggunakan fitur import, gitu ya, yang pertama Ibu lakukan adalah si jurnal ini saat ini memang belum bisa. Jadi pasti Ibu pasti akan kebuat produk baru lah, karena memang itu kan istilahnya case sensitif tadi gitu ya, namanya baru gitu. Padahal dia refer to same SKU misalnya. Nah, kacamata nggak dispasi sama kacamata dispasi itu maka akan jadi dua produk yang berbeda. Saran saya, ketika ibu produknya banyak, sebelum ibu import Excel-nya di dalam jurnal, itu kita make sure nama produknya dulu Bu yang pertama. Kenapa? Gimana sih cara make sure yang paling cepat? Nah, biasanya saya suggest ke teman-teman pengguna itu, coba kita lihat di halaman produknya kita. Dalam artian kita lihat di dalam produk kita, di page produk, atau misalnya ibu boleh ekspor jadi Excel tuh nama-nama produknya. Terus kita matchingin dengan nama produk yang ada eh, di kita VLOOKUP gitu lah ya. Antara nama produk yang ada kita mau import dengan yang ada kita hasil ekspor di dalam jurnal. Supaya apa? Supaya dia nggak kebuat produk baru. Jadi memang kalau untuk import itu sedikit painful karena kita memang harus nyocokin satu persatu gitu ya Bu ya. Dan itu banyak banget isunya di dalam jurnal. Makanya kami sebetulnya kalau misalnya invoice-nya di bawah 10, di bawah 20 dan daily input itu kan lebih enak kita langsung membuat invoice di dalam jurnalnya karena itu rawan kesalahan lah ininya untuk import dan kita masukin aja nama-nama produknya. Semoga menjawab ya Bu Dewi Sonia ya. Oke, terima kasih Kak Fazri. Kita coba jawab ke pertanyaan terakhir ya. Ini dari Bapak Raffi Logios. Kalau kita sempat buat akun produk, tapi hanya beberapa kali digunakan karena kita membuat akun produk yang baru. Apakah produk yang lama ini bisa digabung ke produk yang baru? Nah, kalau di jurnal ini hal ini bisa atau gimana, Kak Fazri? Oke, thank you ya Pak Raffi ya. Kalau gini, akun kalau akunnya kita ganti, eh, gini Pak, kalau gimana bahasanya? Kalau cowok kita ganti namanya, itu nggak bisa karena udah ada transaksinya kalau di jurnal ya. Limitasinya seperti itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita punya produk, misalkan ada gelas ya, saya punya gelas gitu ya Bapak Ibu ya, di sini gelas gitu ya. Terus akun produknya itu misalnya saya masukin sebagai inventory toko lah nama cowoknya gitu ya. Terus saya juga akhirnya beli gelas-gelas lain, merek lain. Ya udahlah karena gelas ini menyumbang banyak, saya masukkan inventory gelas gitu. Jadi punya akun sendiri di inventory gelas gitu ya. Nah, untuk transaksi ke depan itu bisa Pak kita ubah ke akun yang barunya gitu. Ke akun sellingnya ya Pak ya, akun sellingnya ya. Bukan produknya kita ganti loh, akun penjualannya kita ganti itu bisa gitu. Tapi kalau misalkan produknya yang kita ganti, terus transaksi-transaksi sebelumnya kita ganti juga itu yang saat ini belum bisa karena jurnal itu biasanya yang paling ideal adalah kita apply ke depan sih Pak. Semoga menjawab ya Pak Raffi ya. Sip, thank you Kak Fazri. Semoga menjawab Kak Raffi tadi ya untuk pertanyaannya. Nah, barangkali untuk teman-teman, bagi yang pertanyaannya memang belum terjawab dan misalkan memang masih ada kebutuhan, boleh untuk langsung dikonsultasikan juga ke tim support kami. Jadi nanti di sana juga akan dibantu lebih detailnya ya, sampai nanti bisa mendapatkan solusi. Oke, namun untuk sesi webinar hari ini kita cukupkan sampai sini ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Thank you banget Kak Fazri udah bantu sharing tadi ya ke teman-teman semua. Semoga nanti dan untuk feedbacknya juga kita udah note dan kita juga akan
pastinya kita juga terbuka ya untuk feedback lainnya dari teman-teman. Jadi kalau misalkan memang masih ada feedback, boleh nanti disampaikan baik itu ke live chat support ataupun juga bisa melalui grup komunitas kita gitu ya. Thank you Kak Fazri, semoga nanti kita bisa ketemu di event jurnal berikutnya ya. Sehat selalu Kak Fazri. Thank you ya Bapak Ibu ya. Thank you Anissa. Selamat sore. Oke, sore. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah sesi webinar kita hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan mengundi ya 6 nama terpilih yang bisa mendapatkan voucher GoPay. Namun sembari menunggu teman-teman barangkali masih ada yang mengisi, boleh untuk diisikan juga ya, masih kita buka nih untuk feedback formnya. Jadi nanti untuk seluruh kebutuhan setelah webinar seperti materi PowerPoint, dan lalu juga rekaman webinar, dan juga e-sertifikat, akan kita kirimkan kembali ke alamat email yang sudah teman-teman daftarkan di feedback form. Nah, jadi nanti kita akan maksimum mengirimkannya itu 3 hari setelah webinar berlangsung, jadi bisa lebih cepat, boleh dicek saja emailnya secara berkala. Dan pastikan email yang sudah teman-teman daftarkan di feedback form itu adalah email yang aktif ya. Jadi kami bisa kirimkan untuk materi PowerPoint dan juga rekaman webinarnya. Oke, sembari menunggu teman-teman, jadi nanti untuk nama-nama yang terpilih ini akan kita undi gitu ya, dan untuk nama yang terpilih nanti aku berharap bisa dikonfirmasi kehadirannya. Jadi nanti kita akan validasi untuk teman-teman yang standby sampai akhir nih. Jadi nanti boleh untuk open microphone ataupun juga boleh langsung konfirmasi di kolom chat. Jadi barangkali teman-teman saat ini di Zoom-nya memakai atau menggunakan nama company. Boleh nanti kalau namanya terpilih, boleh segera konfirmasi dalam waktu hitungan 5 detik ya. Oke, di sini aku akan coba untuk share screen ya teman-teman, nama-nama yang sudah terdaftar di feedback form. Oke, nah ini adalah nama-nama yang sudah ada di feedback form. Jadi terima kasih banyak aku ucapkan sekali lagi untuk seluruh feedbacknya yang sudah disampaikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku akan spin dari nama pertama ya. Oke, untuk nama pertama atas nama Ibu Aisyah ya. Untuk nama-nama yang terpilih nanti mohon untuk bisa ini ya teman-teman konfirmasi kehadiran. Oke, untuk Ibu Aisyah, halo selamat siang. Halo, Siang Ibu, boleh perkenalan dulu dari company apa? oke. Perkenalkan saya Aisyah Dewi Cita dari kompani Kandit Kuliner Adi, Kak. Oke, thank you ya Ibu sudah gabung di webinar hari ini. Nanti aku akan hubungi lebih lanjut via WhatsApp ya untuk voucher GoPay-nya. Baik, Oke, terima kasih Ibu. Sehat selalu ya. Oke, kita sudah dapat satu nama ya teman-teman. Di sini aku akan remove dulu nama Ibu Aisyah. Dan kita akan coba spin ke nama berikutnya ya. Jadi nanti untuk nama yang terpilih, mohon untuk bisa konfirmasi kehadiran langsung dengan open microphone ataupun di kolom chat ya. Oke, berikutnya atas nama Ibu Lia. Oke. Halo, selamat siang Ibu Lia. Boleh. Selamat siang, Mbak Nisa. Siang Ibu, boleh perkenalan dulu Bu dari company apa dan domisilinya di mana? Selamat siang, saya Gulia dari PT Tara Arta Mandiri. Lokasi company-nya ada di Tangerang. Oke, di Tangerang. Ibu Lia, terima kasih sudah join di webinar hari ini. Semoga bisa dapat banyak informasi ya, terutama tadi tentang Terima MPP, kasih. Terima profitability kasih. report, dan Sukses lain-lain. selalu, Mbak Nisa. Ya, nanti untuk voucher GoPay aku hubungi via WhatsApp ya, Bu Lia. Baik, Mbak. Oke, terima kasih kembali. Sehat selalu Ibu Lia. Oke, kita akan remove lagi nama Ibu Lia, dan kita akan spin ke nama berikutnya ya. Berarti kita masih ada 4 nama lagi ya, teman-teman. Oke, atas nama Ibu Prilly. Oke. Halo, Ibu Prilly Iriati, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, selamat sore dengan Prilly. Iya, selamat Ibu mendapatkan voucher GoPay. Tapi boleh dong Bu, perkenalan dari company apa dan Iya, domisili? selamat sore semuanya. Saya Prilly dari CV Wawasan Satu Indonesia. Oke, terima kasih Ibu sudah Terima bergabung. kasih banyak ya, Mbak Anissa. Yap, nanti aku hubungi via WhatsApp ya. Siap. Oke, terima kasih kembali. Oke, kita sudah dapat 3 nama ya. Ini Bu Prilly, aku remove dulu dan kita spin ke nama berikutnya.
Oke, nama berikutnya tes nama Indonesia ya. Oke. Halo, selamat siang Ibu Umi Cahyaningsih. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Iya, selamat siang. Ya, boleh Bu perkenalan dari company apa dan domisili di mana? Iya, kita dari PT Arcas Indomarin Automation di Kota Batam. Oke, dari Batam. Thank you Ibu sudah gabung di webinar hari ini. Nanti untuk GoPay-nya aku hubungi via WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita sudah dapat dua nama lagi berarti ya, teman-teman. Jika tidak salah, jadi kita akan spin ke nama berikutnya. Oke, atas nama Pak Ari ya. Oke, kalau aku cari atas nama Pak Ari belum ada, tidak ada nih di Zoom-nya. Barangkali menggunakan nama company, boleh langsung konfirmasi di kolom chat. Oke, aku hitung mundur ya. 5, 4, 3. Oh, atas nama Pak Alan ya ternyata ya. Kita coba cek ya. Oke. Oke. Halo, selamat siang Pak Alan. Selamat siang, Mbak. Oke, atas nama Pak Ari, atas nama Iya, ya Pak. Oke, iya. oke, boleh Pak dari company apa dan domisili di mana? Dari Wonosolo, Mbak Jemuk di Tangerang, Mbak. Oke, terima kasih ya Pak Alan sudah gabung di webinar hari ini. Nanti aku Iya, hubungi via WhatsApp ya. makasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, kita sudah dapat 5, berarti kita ada satu nama lagi ya. Ini untuk Pak Alan, aku akan remove dan kita next ke nama berikutnya. By the way, teman-teman, untuk rekaman webinar dan PPT-nya nanti kita kirim ke alamat email yang sudah terdaftar di feedback form ya. Jadi mohon ditunggu saja maksimal 3 hari. Oke, berikutnya atas nama Ibu Siti Aisyah. Wah, Ibu Siti sepertinya sudah away, atau mungkin kalau menggunakan nama company, boleh aku hitung mundur ya, boleh konfirmasi di kolom chat. Untuk Ibu Siti Aisyah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya sudah away ya untuk Ibu Siti Aisyah. Oke, kita akan remove nama Ibu Siti Aisyah, dan kita akan spin ke nama berikutnya. Oke, atas nama Kak Justin ya, kita coba cek. Oh, sepertinya Kak Justin juga sudah away, mungkin memakai nama company juga di Zoom-nya. Boleh aku kasih waktu 5 detik untuk konfirmasi di kolom chat. Untuk Kak Justin, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sayang sekali sudah away juga, mungkin barangkali ya. Kita akan remove dan kita spin ke nama berikutnya. Yuk, satu nama lagi nih teman-teman. Kira-kira siapa yang akan dapat GoPay berikutnya? Ke atas nama Ibu Rahayu ya. Oke, sayang sekali Ibu Rahayu juga aku search namanya sudah away. Mungkin kalau menggunakan nama company boleh eh, langsung dikonfirmasi. Oke, ini atas nama Ibu Dewi Sonia. Oke, kita coba cek ya. Oke. Halo, selamat siang Ibu Dewi Sonia. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Halo, selamat siang. Kalau misal aku mau cek sih apakah memang betul atas nama Ibu Rahayu atau bukan. Halo, selamat siang Ibu Dewi Sonia. Selamat siang, Kak. Oke, ini betul atas nama Ibu Rahayu juga ya, Kak? Betul. Oke, boleh perkenalan namanya dan juga nama company dan domisili Kak Dewi? Nama saya Rahayu dari PT Cempaka Kreasi Sekawan, lokasinya di Tangerang. Oke, oke. Terima kasih Kak sudah hadir di webinar. Nanti untuk voucher GoPay-nya aku hubungi setelah webinar ini ya via WhatsApp. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah sesi webinar hari ini. Mungkin nanti dari rekanku boleh bantu untuk share lagi ya slide feedback formnya. Jadi untuk feedback form masih bisa untuk diisi. Dan aku ucapkan terima kasih banyak
untuk semua feedback yang masuk dan juga pertanyaan yang kita diskusikan di webinar hari ini. Mohon maaf, aku mewakili segenap tim jurnal apabila masih ada kekurangan, tapi aku berharap feedback yang sudah diberikan bisa menjadi penilaian kami ya ke depannya. Nanti kita supaya bisa improve lagi lah untuk event-event jurnal. Ditunggu Bapak Ibu sekalian untuk event berikutnya dengan topik-topik lainnya. Aku ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa ketemu di event berikutnya ya. Sehat selalu dan sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak.